Halo semua, jumpa kembali di channel Kovintar dengan saya, Deddy Hermawan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Mayop Accounting versi 18. Tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah ini kita dapat memahami, menjelaskan kegunaan Mayop 18, menyebutkan perbedaan antara akuntansi manual dan akuntansi dengan menggunakan Mayop 18, mengenal lembar kerja Mayop 18, mampu membuat file data perusahaan baru, mampu melakukan pengaturan pajak, mampu menentukan link account. Siklus akuntansi, accounting cycle. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi atau transaction, kemudian diinput dalam jurnal atau journalization, kemudian jurnal tersebut diposting ke dalam general ledger, posting to general ledger. Setelah itu, kita dapat memperoleh trial balance. Kemudian, terdapat juga adjustment atau penyesuaian di poin 4. Lalu, terdapat juga adjustment trial balance atau trial balance yang disesuaikan. Kemudian, kita akan memperoleh worksheet. Nah, dari worksheet ini, kita mendapatkan financial statement, ya, atau laporan keuangan. Misalnya adalah neraca atau balance sheet. Kemudian ada juga profit and loss atau laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau saham. Setelah itu ada namanya closing entry, ya, di mana nanti di sini ada namanya jurnal penutup. Ya. Lalu ini pun akan diposting atau post closing trial balance. Sehingga trial balance tersebut sudah di closing semua. Ya. Selain itu, untuk periode selanjutnya terdapat jurnal-jurnal pembalik atau dikenal dengan reversing entries, ya, di poin 9. Kemudian, tahapan di periode berikutnya kembali lagi ke transaksi. Ya, ini adalah cycle atau accounting cycle, siklus akuntansi. Saldo normal account. Ya, perlu diketahui, pada akuntansi kita mengenal istilah debit dan kredit. Ya, debit tentunya dia ada di sebelah kiri, kredit di sebelah kanan. Ya, debit bukan berarti selalu menambah. Kredit pun bukan berarti selalu berkurang. Tetapi, di sini kita mengenal ada istilahnya normal balance. Ya, berikut penjelasannya. Untuk aset, perkiraan aset, normal balance-nya ada di bagian debit. Jika terjadi penambahan aset, maka debit ini akan terus bertambah. Ya. Kemudian, jika terjadi pengurangan aset, maka aset tersebut akan ada di posisi kredit. Karena dia normal balance-nya ada di bagian debit. Oke. Berikutnya ada liabilities atau hutang atau kewajiban. Kewajiban atau liabilities, normal balance-nya ada di bagian kredit. Sehingga, jika bertambah, maka akan berada tetap di posisi kredit. Jika kita menemukan posisi liabilities di posisi debit, artinya liabilities tersebut berkurang. Ada juga equity atau modal, normal balance-nya ada di posisi kredit. Di mana jika bertambah, maka juga di posisi kredit, dan jika berkurang, maka di posisi debit. Tiga hal ini, aset, liabilities, dan equity, adalah persamaan dasar akuntansi secara sederhana. Di mana rumusnya adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Ya. Kemudian, jika terjadi biaya-biaya atau expense,
maka ada di posisi debit normal balance-nya. Ya, jika bertambah, tentu expense tersebut akan up di debit. Dan jika berkurang, maka akan ada di posisi kredit. Kenapa expense normal balance-nya di posisi debit? Karena sifat daripada expense adalah mengurangi equity. Equity normal balance-nya di posisi kredit, sedangkan expense sebagai pengurang equity tentunya di posisi debit. Ya, jika berkurang di posisi kredit. Oke. Selanjutnya ada revenue atau pendapatan. Ya. Normal balance dari revenue adalah di posisi kredit. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan penghasilan, tentunya ini akan menambah modal kita. Modal tadi posisinya di kredit. Sehingga, jika kita mendapatkan penghasilan atau revenue, tentunya ada di posisi kredit, normal balance-nya. Up-nya pun di posisi kredit. Dan down atau berkurangnya di posisi debit. Oke, simple ya penjelasan mengenai saldo normal account. Oke. Selanjutnya, MYOB Accounting versi 18. Ya. MYOB ini singkatan dari Mind Your Own Business. Merupakan aplikasi akuntansi terpadu yang memadukan beberapa modul dengan fasilitas lengkap, fleksibel, dan mudah digunakan sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan akurat. MYOB merupakan program komputer akuntansi atau accounting software. MYOB mulai ada di Australia pada tahun 1991. Diproduksi oleh perusahaan pengembang perangkat lunak MYOB Teknologi Pty Ltd. Manual versus MYOB. Ya, di sini kita akan membandingkan proses akuntansi yang dilakukan dengan manual dan yang dilakukan dengan software MYOB versi 18. Yang pertama adalah pencatatan transaksi. Jika dimulai dengan manual atau di-input dengan cara-cara manual, ya, dicatat dalam bentuk jurnal. Tentunya ini kita tulis di kertas dalam bentuk jurnal. Jika menggunakan software, MYOB versi 18 dicatat dengan mengisi form bukti transaksi. Ya, misalnya transaksi perbankan kita input dalam banking, ya penjualan dalam sales, kemudian dalam purchase. Kemudian mengenai siklus akuntansi, tentunya proses manual semua tahap dilakukan dengan manual. Ya, sedangkan dengan software MYOB 18 cukup mengisi form bukti transaksi dan setting di bagian awal. Metode penilaian persediaan. Dengan manual bisa menggunakan semua metode penilaian persediaan, tetapi ini dilakukan benar-benar dengan cara manual, sehingga kita harus memperhitungkan sendiri. Sedangkan dengan software MYOB 18, hanya disediakan metode rata-rata bergerak atau average. Kecepatan proses input. Dengan manual tentu membutuhkan waktu yang lama, ya, dan ini benar-benar kita perlu pengetahuan lebih dalam. Sedangkan dengan MYOB versi 18, tentunya penginputan menjadi lebih cepat. Resiko kesalahan. Kesalahan input dengan manual atau resikonya menjadi besar. Ya, besar terjadi kesalahan jika kita menggunakan input manual. Kenapa? Karena yang pertama, kita benar-benar memperhitungkan semuanya secara manual. Ya, di mana pengetahuan pun sangat diperlukan untuk proses akuntansi. Nah, jika menggunakan MYOB versi 18, resiko terjadi kesalahan tentunya akan sedikit karena kita menggunakan software accounting. Ya, yang mana kita sudah setting di awal jurnal-jurnalnya akan seperti apa ketika terjadi proses transaksi. Keunggulan software MYOB. Tampilan yang user-friendly, integrasi dengan Microsoft Office. Sistem pembukuan terintegrasi sehingga lebih efisien. Otomatisasi pembukuan. Mempunyai laporan keuangan yang sangat banyak, termasuk setting pajak, serta menampilkan analisa dalam bentuk grafik. Mendukung penggunaan multi-user. Eksplorasi database yang maksimal. Bagaimana memulai MYOB?
Untuk memulai Mayop, tentunya kita harus sudah install dulu softwarenya. Ya, kita install software, kemudian klik Start, pilih All Program, kemudian pilih Mayop Accounting versi 18. Nah, setelah itu, klik icon Mayop pada Start menu, maka akan muncul tampilan seperti ini, atau window Welcome to Mayop Accounting, di mana di sini ada tampilan informasi accounting versi 18 Mayop. Ya, yang mana menu-menunya ada Open Your Company File, Create a New Company File, Explore the Sample Company, What's New in this version, Exit Mayop Accounting. Oke, fungsi Open Your Company File digunakan untuk mengaktifkan data akuntansi perusahaan yang sudah pernah dibuat, atau kita membuka company yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Fungsi Create New Company File digunakan untuk membuat sebuah data akuntansi perusahaan yang baru. Kita membuat perusahaan baru, tentunya kita memilih Create New Company File. Fungsi Explore the Sample Company digunakan untuk mengeksplorasi contoh data akuntansi yang disediakan oleh Mayop. Fungsi What's New in this version, informasi tambahan tentang fitur baru dan peningkatan dari versi sebelumnya. Exit Mayop Accounting digunakan untuk mengakhiri program Mayop. Membuat file data perusahaan baru. Ya, di sini kita ada New Company File Assistant. Ya, caranya adalah dengan klik Create maka akan muncul tampilan kotak dialog New Company File Assistant. Lanjutkan dengan memilih Next hingga muncul seperti berikut. Ya, di sini ada Enter your 12-digit Mayop Product Serial Number. Ini adalah lisensi atau serial pada saat kita membeli program Mayop Accounting. Ya, ada informasi di bagian Company Information. Ya, company name ini adalah nama company. Ya, kemudian UEN type-nya pilih yang business. GST number ini adalah NPWP-nya. Ya, gross service tax number. Address alamatnya. Phone number untuk informasi telepon. Fax number untuk informasi nomor fax. Ya, kemudian ada email address. Ini untuk informasi alamat email. Kemudian pilih next. Oke. Nah, current financial year berarti tahun pembukuan. Last month of financial year ini adalah bulan tutup buku, last month. Kemudian ada conversion month, ini adalah awal bulan pembukuan. Juga ada number of accounting period, jumlah bulan periode pembukuan. Apakah 12 atau 13? Kemudian pilih next. Oke. Selanjutnya ada pilihan account list, ya. Build your account list, di mana nanti di sini ada 3 pilihan, ya. I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Atau pilihan kedua, I would like to import a list of account provided by my accounting after I'm done creating my company file. Atau pilihan ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayop. Kemudian pilih next. Nah, penjelasannya sebagai berikut. I would to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Artinya, perusahaan akan menggunakan akun yang disediakan oleh Mayop. Nah, jadi yang mana Mayop punya akun sendiri, kita menggunakan akun yang sudah disediakan oleh Mayop secara default. Ya, pilihan yang kedua, I would like to import a list of account provided by my accounting. Artinya, perusahaan akan mengimpor daftar-daftar akun yang telah dimiliki atau dibuat sebelumnya dari resource lain. Ya, di mana kita nanti di sini akan melakukan integrate data atau import account ke dalam Mayop Accounting. Ya, pilihan yang ketiga adalah kita benar-benar ikut manual. I would like to build my own account list. Artinya, perusahaan ingin membuat sendiri daftar account pada Mayop. Ya, untuk sementara ini kita pilih pilihan yang ketiga dan selanjutnya klik next.
Nah, selanjutnya setelah account list, masuk ke bagian company file. Create your company file. Ya, di sini kita lanjutkan dengan mengklik perusahaan yang sudah ada, ya, mengedit ya lokasinya, kemudian tentukan lokasi untuk database-nya. Ya, dengan klik change untuk merubah tempat penyimpanan file, kemudian klik next. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian akhir, yaitu adalah conclusion. Ya, ada dua pilihan di sini, setup assistant atau command center. Ya, klik setup assistant if you would like to continue further customizing your accounting company file, atau klik command center if you want to jump right in begin entering transaction. Nah, jadi kalau pilih command center, kita akan langsung masuk ke bagian transaction. Sedangkan setup assistant, kita akan melakukan settingan-settingan dulu di bagian setup assistant. Nah, di sini kita langsung saja pilih yang command center, kemudian next. Oke, jika pilihannya setup assistant, maka akan muncul informasi berupa window easy setup assistant, yang mana di sini ada 5 pilihan: customize, account, sales, purchase, and payroll. Ya, di sini untuk melakukan settingan-settingan dari masing-masing 5 tipe ini. Oke, jika kita pilih command center, maka akan muncul window berupa command center. Ya, ini adalah window untuk input transaksinya. Ada account, ada banking, sales, purchase, inventory, and card file. Ya, untuk informasi account, masuk ke bagian card file, pilih card list. Oke. Ada 6 modul command center ya. Kemudian yang bagian sini adalah command button. Di bagian sini adalah command panel. Oke, command center. Modul command center merupakan pembagian dari kegiatan atau transaksi perusahaan. Terdiri dari 6 modul. Account berupa jurnal umum misalnya, banking untuk modul bank, sales untuk modul penjualan, purchase untuk modul pembelian, inventory untuk modul pengelolaan atau inventory stock, card file untuk modul relasi. Command center. Command button merupakan bagian alur transaksi dari modul command center. Command panel akan menampilkan hasil pengolahan dari transaksi yang telah kita inputkan, terdiri dari to-do list atau tugas rutin, find transaction atau pencarian transaksi, reports atau laporan, analisis atau analisa keuangan, yang bagian paling bawah ya. Kemudian untuk pengaturan awal, ya. Sebelum dapat melakukan transaksi dalam Mayop, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah pengaturan pajak atau tax, yang kedua pengaturan link account, di mana di sini kita akan mapping jurnal-jurnalnya dalam setiap transaksi. Yang ketiga adalah pembuatan chart of account atau membuat daftar account. Yang keempat, mengisi saldo awal perkiraan, ya, atau beginning balance-nya. Ya. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah pengaturan pajak atau tax. Pajak yang disediakan Mayop tidaklah sesuai dengan ketentuan pajak di Indonesia. Untuk itu, sebelum mencoba membuat kode pajak, terlebih dahulu kita akan menghapus beberapa kode pajak yang disediakan oleh Mayop, kecuali GST atau Good Service Tax, karena sama dengan PPN. Yang kedua adalah NT atau No Tax, digunakan untuk menampung transaksi yang tidak kena pajak. Pengaturan pajak. Untuk memunculkan jenis kode pajak yang ada, langkah yang harus dilakukan adalah masuk ke menu list, pilih bagian tax code, ya, nanti akan muncul window-nya berupa tax code list. Nah, di sini kita akan atur nih pajak-pajaknya, yang mana yang dipakai, yang mana yang tidak dipakai. Oke, dengan sorot kemudian pilih edit. Oke, menghapus kode pajak. Ya, untuk menghapus kode pajak, sorot kode yang mau dihapus, kemudian pilih menu edit dan pilih delete text code. Ya, pilih menu edit juga bisa masuk ke bagian edit, kemudian delete text code. Ya, atau sorot kemudian klik edit. Pengaturan pajak. Untuk pengaturan pajak, klik tanda panah di sini atau expansion button. Ya, nanti akan muncul untuk pengaturannya berupa text code information.
Ya, di sini kita bisa isi text code-nya, misalnya GST, deskripsinya Good and Service Tax. Ya, di sini ada text type-nya, ada Good and Service Tax, kemudian rate-nya berapa persen. Ya, kemudian tentukan link account-nya untuk pada saat kita memungut ya PPN keluaran misalnya. Nah, kemudian pada saat kita bayar PPN masukan, ya link account for tax paid. Ya, GST adalah kita bisa ubah menjadi PPN. Kemudian deskripsinya misalnya pajak pertambahan nilai. Oke, GST collected PPN keluaran, GST paid PPN masukan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian cara mengedit account. Ya, misalnya kita punya account, kemudian kita mau edit. Ya, contoh adalah GST collected seperti ini. Nah, misalnya di sini account number 23100 kita mau ganti nih. Kita bisa ganti langsung di sini, ya. Ubah kode sesuai dengan contoh soal, misalnya kita ganti jadi 21410. Ya, kemudian account name-nya pun bisa kita ganti, misalnya kita ganti menjadi PPN keluaran yang tadinya GST collected. Ya, jika sudah oke, sudah kita ubah, kemudian kita klik OK button. Oke. Nah, untuk yang ini juga kita bisa ganti akun-akun yang mana yang tidak bisa di-delete, kita ganti, ya. Kita ganti yang GST paid menjadi 21420. Kemudian GST paid-nya kita ganti menjadi PPN masukan, ya, karena akun yang link account ini tidak bisa di-delete. Jadi kita akan modify atau kita edit. Ya, jika sudah kita edit, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, sehingga tampilan text code information menjadi seperti berikut, ya. Text code-nya PPN, description-nya adalah pajak pertambahan nilai, text type-nya Good and Service Tax, dan rate-nya 10%. Yang mana link account-nya adalah PPN keluaran, dan untuk link account yang tax paid-nya adalah PPN masukan. Oke, text code link account. Link account for tax collected. Akun ini untuk menampung jumlah pajak yang terdapat pada faktur penjualan dan akan dimasukkan ke dalam pajak keluaran atau PPN keluaran. Menurut PABU di Indonesia, 3 akun ini adalah current liabilities. Ya. Jadi kita harus menggunakan akun current liabilities. Ya. Link account for tax paid. Akun ini digunakan untuk menampung jumlah pajak yang terdapat pada faktur pembelian dan dimasukkan ke dalam pajak masukan, PPN masukan. Link card for tax authority. Ini bukanlah link account, tetapi link yang berlaku untuk card file atau customer atau supplier tertentu saja. Ya. Untuk kode pajak NT atau non taxable, ya, kita bisa edit atau setup. Untuk yang non taxable, tetap saja kita setting link account for tax collected-nya adalah 21410 atau PPN keluaran, namun rate-nya menggunakan 0%. Ya. Oke. Nah, selanjutnya pengaturan link account. Oke. Link account ini adalah mappingan untuk account pada saat transaksi diproses, ya. Pengaturan link account ada 3 macam, yaitu yang pertama, account and banking account, sales account, dan purchase account. Jadi ada 3 modul besar, ya. Banking, sales, and purchase. Ya. Ada menunya di setup dengan cara masuk ke bagian menu setup, kemudian pilih link account, kemudian pilih 3 hal ini, ya, account and banking account, sales account, atau purchase account. Ya. Oke, selanjutnya account and banking account. Ya, di sini ada 4 pilihan. Oke. Untuk lebih jelasnya seperti berikut, ya. Account and banking account. Equity account for current earning, untuk menampung selisih laba atau rugi. Saldo dari jumlah account income dikurangi dengan cost of sales, diambil expense, ditambah dengan other income, diambil other expense. Dapat juga dinamakan sebagai laba rugi tahun periode berjalan. Ya, jadi equity account for current earning ini adalah laba rugi tahun periode berjalan. Equity account for determined earning, untuk menampung laba rugi pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi ke pemilik dan telah dilakukan tutup buku tahunan.
ya laba rugi laba rugi yang sudah ditutup atau laba ditahan biasanya ya. Oke. Kemudian ada account and banking account. Equity account for historical balancing untuk menampung selisih saldo debit dan kredit pada saat pengisian saldo awal. Pengisian saldo awal dilakukan pada masa awal transaksi perpindahan data manual ke komputer atau dari software lain ke Mayop. Jika akun ini masih ada angkanya, berarti transisi belum berhasil dilakukan dengan baik. Jadi akun ini harus bersaldo 0 sebelum melakukan transaksi. Bank account for undeposited fund. Akun ini untuk menampung penerimaan dari customer yang berbentuk giro dan belum jatuh tempo. Jadi sebelum dana atau giro tersebut cair dan masih dalam masa clearing, dimasukkan dalam akun ini. Setelah cair, baru dilakukan deposit ke bank yang bersangkutan. Self link account. Ya, self link account ada beberapa hal untuk yang disetting self link account. Asset account for tracking receivables, ini masuk ke piutang dagang. Bank account for customer receipt masuk ke kas di tangan atau bank. Ya, I charge pledge on sales. Income account for pledge, misalnya pendapatan jasa angkut ketika kita memperoleh jasa. Ya, I track deposit collected from customer. Liability account for customer deposit, ya, jadi ada customer kasih uang muka nih. Ya, ini masuk ke kepala 2. Karena ini adalah pendapatan di muka. Pendapatan diterima di muka. I give discount for early payment. Expense or cost of sales account for discount. Ya, biasanya ini potongan penjualan, ya, potongan diskon. I give discount for early payment karena dia pembayaran yang lebih cepat. I assess charge for late payment. Ya, income account for late charge. Ini adalah kita akan melakukan denda karena dia telat bayar, pendapatan denda atau keterlambatan. Ya, kalau di setting. Oke. Untuk lebih jelasnya, self link account sebagai berikut. Asset for tracking receivable untuk menampung akun piutang dagang, buku besar umum piutang usaha atau piutang dagang. Bank for customer receipt untuk menampung akun kas atau bank yang digunakan untuk menerima pembayaran piutang dari pelanggan. Income account for pledge untuk menampung akun pendapatan angkut saat field pledge transaksi sales invoice diisi angkanya. Liability account for customer deposit untuk menampung akun uang muka penjualan yang diterima dari customer karena melakukan pembayaran di muka atau sales order, receive payment from order. Ya, ada juga expense or cost of sales account for discount untuk menampung akun potongan penjualan yang akan diberikan pada pelanggan karena menerima pembayaran utang mereka pada masa termin potongan. Income account for late charge untuk menampung akun pendapatan denda atau bunga atas keterlambatan pelanggan membayar utangnya melewati masa jatuh tempo yang telah ditetapkan. Purchase link account. Oke. Di sini ada pilihan liability account for tracking payable, ini hutang dagang. Kemudian bank account for paying bill, ini kas di tangan atau bank untuk pembayaran. Terus kalau kita checklist, I can receive item without supplier bill, ya. Di sini kita akan menampung dalam jurnal accrual ya. Liability account for item receipt adalah masuk ke IP account payable accrual atau persediaan barang. Jadi penerimaan di muka, ini kepala 2 ya. I pay freight on purchase. Expense or cost of sales account for freight. Ini beban angkut pembelian karena kita membayar biaya angkut dalam pembelian. Ya, I track deposit paid to supplier. Asset account for supplier deposit. Ya, jadi kita supplier, kita ada deposit. Ya, ada deposit ke supplier, uang muka kepada pemasok. Ya, berarti ini adalah 1 karena kita akan mengurangi hutangnya. Deposit uang muka kepada pemasok ya. I take discount for early payment, expense atau kontra account for discount. Ya, jadi kita menerima diskon untuk pembayaran di muka. I take discount.
Ya, di sini adalah potongan tunai pembelian. Ya, I pay charge for late payment. Ya, di sini kalau kita membayar biaya denda untuk keterlambatan, maka kita harus memilih expense account for late charge-nya adalah beban keterlambatan. Contohnya ya, tadi yang diskon untuk yang early, pembayaran diskon untuk pembayaran yang lebih cepat. Jadi kita bayar lebih cepat diskonnya, potongan tunai pembelian. Biasanya ini expense atau kontra ya, jadi mau dia pendapatan, mau di beban, bisa dipilih di sini. Oke, kita jelaskan dulu lebih detail. Purchase link account. Ya, yang pertama, liability account for tracking payables, untuk menampung akun utang dagang. Ya, buku besar umum, utang usaha atau utang dagang. Bank account for paying bills, untuk menampung akun kas atau bank yang digunakan untuk membayar utang kepada supplier. Expense or cost of sales account for freight, untuk menampung akun beban atau biaya angkutan yang diambil dari form purchase invoice. Assets account for supplier deposit, untuk menampung akun uang muka pembelian yang dibayar pada supplier karena melakukan pembayaran di muka atas purchase order. Pay bill to order. Oke, lanjutan purchase link account adalah expense or contra account for discount, untuk menampung akun potongan pembelian yang akan diterima dari supplier karena kita membayar utang pada masa terima potongan. Oke. Expense account for late charge. Ya, untuk menampung akun beban atau denda atau bunga atas keterlambatan kita membayar utang melewati tanggal jatuh tempo. Oke. Charts of account. Daftar perkiraan atau account list, ya. Dalam MAYOP, daftar perkiraan dikelompokkan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, ada aset. Ya, kepala 1 ini aset aktiva atau harta. Kepala 2 adalah liability, utang atau kewajiban. Ya, untuk kepala 3 equity, modal atau ekuitas. Kepala 4 income atau pendapatan. Kepala 5 cost of sales atau beban pokok penjualan. Kepala 6 expense atau beban usaha. Ya, langsung kepala 8, jadi nggak ada kepala 7 ya. Kepala 8 ini adalah other income atau pendapatan lain. Selanjutnya kepala 9 other expense atau beban lain. Ya, jadi ngapalinnya gampang. Kalau yang 8 ini pasti pendapatan dulu, baru bebannya, yang 9. Lanjut lagi. Daftar perkiraan atau account list, ya. Masuk ke bagian account, command center account, kemudian pilih account list. Oke. Nah, chart of account seperti berikut ini, ya. Jadi di sini ada pilihan all, berarti nanti seluruh account-nya akan muncul di sini. Tapi kalau kita pilih yang sub-sub lagi, nanti akan perbagian. Nah, ya, ada menu asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense. Jadi udah dipetak-petakin ya. Nah, di sini pun untuk yang berhubungan dengan link account, kita melihat di sini ada tanda checklist. Ya, checklist ini tidak bisa kita delete karena ini adalah link account. Oke, menyusun chart of account, ya. Oke. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, hapus perkiraan yang tidak digunakan atau tidak ada tanda link account-nya, kecuali akun header, jenis perkiraan 1000 misalnya aset, 2000 liability, dan sebagainya. Akun current earning, ubah menjadi laba tahun berjalan, kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia, dan return earning, ubah menjadi laba ditahan. Yang kedua, edit akun-akun yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang ketiga, buat akun-akun yang belum ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, menghapus perkiraan. Untuk menghapus perkiraan, ya klik zoom arrow pada perkiraan yang mau dihapus. Ya, kita klik zoom arrow-nya ini, tanda ini. Ya, kemudian nanti akan terbuka akunnya. Ya, atau double klik pada perkiraan yang mau dihapus. Langsung saja kita akan double klik. Oke.
Menghapus perkiraan juga bisa menggunakan pilih menu edit, kemudian pilih delete account. Ya, edit, delete account. Ya, nanti akan muncul akun-akun mana saja yang mau delete. Oke. Mengedit perkiraan. Untuk mengedit perkiraan, pilih perkiraan yang ingin diedit dengan cara klik zoom row atau double klik pada perkiraan tersebut. Ubah atau edit keterangan perkiraan sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah kita edit, baru kita klik OK untuk menyimpan. Ya, membuat perkiraan baru. Membuat perkiraan baru, kita bisa langsung masuk ke bagian account list, lalu kita pilih yang bagian new. Ya, di sini ada new langsung. Nanti di situ akan membuka form untuk membuat input perkiraan baru. Ya, tipe perkiraan. Ya, yang pertama ada header. Header berfungsi untuk mengelompokkan perkiraan yang sejenis. Perkiraan ini tidak dapat digunakan untuk transaksi non-postable. Ya, detail. Terletak di bawah header, perkiraan dapat digunakan untuk transaksi postable. Ya, jadi ada yang tidak bisa digunakan atau header, ada juga yang bisa digunakan atau detail account. Ya, contoh misalnya ini adalah piutang karyawan. Ya, dia adalah detail account. Ya, sehingga detail account ini nanti kita bisa transaksi dengan account ini. Tapi kalau header account, misalnya contoh aset, kita nggak bisa menggunakan transaksi tersebut, akun tersebut pada saat transaksi. Membuat perkiraan baru, ya. Contohnya kita untuk membuat perkiraan baru, pilih detail, ya, kemudian pilih account type-nya dari 8 tipe tadi, ya. Kemudian masukkan account number-nya, ketik account name-nya. Kalau dia ada saldo awal, masukkan di bagian opening balance. Ya, klik OK untuk menyimpan. Ya, tentukan tipe account, pilih atau isi nomor perkiraan, kemudian isi nama perkiraan, ya, kemudian klik detail. Kalau kita mau tahu lebih detailnya lagi, nah deskripsinya kita isi deskripsinya. Kalau dia ada pajak kita pilih, kalau tidak ada pilih yang non taxable. Nah, kalau untuk bagian cash flow statement, classification for statement of cash flow, pilih di sini, ya. Kemudian kalau ada informasi link account, ada informasi di sini, ya, di bagian detail. Nah, untuk cash flow, klasifikasi for statement of cash flow ada 3. Terdapat 3 kelompok aktivitas dalam laporan arus kas, ya. Yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, operating activities. Akun yang terkait adalah aset lancar dan kewajiban lancar, ya, untuk proses operating. Yang kedua, aktivitas investasi, investment activities. Akun yang terkait adalah aset tetap, karena dia untuk investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, financing activities. Akun yang terkait adalah ekuitas, kewajiban jangka panjang, ya, pendanaan, ekuitas, dan kewajiban jangka panjang. Oke, demikian pengenalan Mayop Accounting versi 18. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kofintar agar kami menjadi lebih berkembang. Salam. Support channel Kofintar dengan tekan subscribe, kemudian pilih lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari kami. Terima kasih.